Inggih rahina sane mangkin jaging laksanakan Dharma Tula. Sane kawitin antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih Dharma Tula jagi kekawitin. Nggih sane mangkin tiyang laku Korcam mengajak teman-teman penyuluh Kecamatan Banjarangkan untuk melaksanakan Dharma Tula. Di sini kita akan membahas tentang modernisasi beragama. Hal ini mungkin terdengar baru nih untuk semeton-semeton sami yang Banjarangkan maupun umat-umat kita. Tapi sih sebenarnya modernisasi beragama itu. Kita itu pasti melihat ada istilah baru nih pasti terdengar asing. Tapi kita harus perlu mendalami sebenarnya makna dari modernisasi beragama nike. Dari teman-teman sekalian niki, apakah sampun uning sudah mengetahui bahkan sudah ada yang menerapkan apa itu modernisasi beragama? Punapi untuk semeton-semeton yang sami niki. Ring wilayah binaan misalnya sampun wenten menerapkan konsep modernisasi beragama itu, atau sudah mulai mendalami yang namanya modernisasi beragama. Nggih. Kalah dari saya. Kalau menurut Nanang sih dalam konsep modernisasi beragama kadang-kadang banyak pemikiran-pemikiran terutama dari generasi milenial yang syarat akan perubahan. Kadang-kadang perubahan-perubahan yang dibicarakan itu adalah menyalahi aturan sesuai apa yang menjadi pijakan agama Hindu. Kalau kita menilai dari prinsip modernisasi itu kan jelas menginginkan suatu perubahan untuk yang lebih baik, kan seperti itu konsep modernisasinya. Kemudian kita membicarakan masalah syarat apa yang harus dipenuhi agar bisa kita menjalankan suatu konsep modernisasi, kan seperti itu misalnya. Ya, kalau modernisasi kita ambil dari pemikiran, kebanyakan orang-orang sekarang berpikirnya ilmiah. Apa yang menyebabkan seperti itu salah satu memenuhi suatu konsep modernisasi. Contoh, dalam tatanan upacara selalu menjadi polemik bahwa kita kembali ke Weda, jangan mengedepankan ritual, dan selalu menyalahartikan agama Hindu yang selalu berhura-hura tentang ritual, kan seperti itu. Padahal dari konsep agama kita, agama Hindu tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh umatnya untuk secara jor-joran untuk melakukan secara ritual. Dalam konsep modernisasi ini ada sesuatu yang sudah membatasi kita, yaitu kemanapun kita mencari itu konsepnya ada tiga kerangka dasar agama Hindu. Kita tidak lari dari sana sebenarnya, biarpun zaman berubah. Konsepnya nike tetap dipegang tiga kerangkanya. Itu konsepnya harus kita pegang mati-matian itu. Filsafat, etika, ritual. Itu konsepnya. Tatua, susila, dan acara. Kalau kita berbicara tatua, konsepnya itu dengan pancasrada, dengan keyakinan itu kita menjadi dasar utama. Kalau kita berbicara susila, konsepnya ya trikaya parisuda. Kalau berbicara tentang acara, konsepnya yaitu pancayanya. Nah, dalam hal ini kita juga dibatasi. Mengapa kita baku dengan konsep itu sehingga kita tidak terjerembab dengan modernisasi, tapi kita tetap mempertahankan tradisi. Karena di Hindu ada juga tiga yang namanya Tri Pramananeyatnya, Nista, Madya, Utama. Kita tinggal pilih aja itu sebenarnya. Nah, kadang-kadang dengan modernisasi ini justru orang-orang yang sekarang tuh banyak pakai apang kaden lung jelek asane nyemak ane cenik lungan gede, padahal kemampuan mereka tidak ada untuk itu. Gengsinya nike dipakai sebagai untuk gengsinya terlalu tinggi, padahal kemampuan itu ada di satu sisi dia menyalahkan agama. Nah,
Kalau menurut Nanang sendiri yang diperlukan dalam modernisasi ini adalah wiwege. Itu. Sekarang kan Pemahaman. timbul pertanyaan apa itu wiwege kan Kenten? Artinya suatu perilaku dengan pertimbangan yang matang, selalu dengan konsep pemikiran yang positif, selalu mengedepankan yang baik, menghilangkan yang tidak baik. Itu yang kita perlukan. Lalu apakah kita takut dengan modernisasi ini? Tidak. Kita jangan takut dengan modernisasi ini akan mengurangi adat istiadat. Salah satu cirinya kan tidak menghilangkan adat istiadat. Itu yang Kita tuh kalau melihat modernisasi nih ke, modernisasi kan syaratnya perubahan zaman ke. Kita lihat perubahannya kita sesuaikan adaptasikan ritual kita dengan perubahan zaman yang tapi mengingat tentang yang masih bisa dilakukan perubahan. Misalnya kayak tiang niki sempat melihat kalau modernisasi niki di bidang mendak peranda niki untuk dinas niki dulu kan konsep kita yang dahulu niki harus ke geria tangkil waktu pedaksinan pemendaan kan kenten sane mangkin sudah difleksibelkan dengan modernisasi dengan menggunakan smartphone, memanfaatkan media sosial niki bisa dipakai lewat chat gitu dumun kayak seperti nge-request gitu. Request dumun ide prande sesuaikan jadwalnya. Ratu prande medue galah ring tanggal sekian ya, rahine sekian punapi wentan nike ring rieu gitu misalnya. Ide prande nike pasti akan merespon lewat chatnya nike, dia langsung melihat secara langsung di dalam prakteknya nike ide prande nike sudah menggunakan modernisasi nike udah di alat-alat canggih-canggihnya nike sudah dipergunakan oleh beliau dan dimanfaatkan untuk mempermudah beliau untuk muput gitu, untuk melakukan pemuputan ring karya-karya lebih efektif dan efisien enten. Bahkan seharusnya mungkin kan pandemi nike tentunya rapat-rapat menggunakan orang yang berskala besar nike pasti dibatasi. Banyak orang yang mencari solusi untuk bagaimana melakukan rapat karena pasti ada suatu masalah yang penting perlu dirembukkan karena dalam misalnya desa pekrama, desa adat itu tidak boleh diselesaikan hanya segelintir orang tapi perlu diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi ada solusinya dia menggunakan room meeting, pakai chat gitu, pakai kelompok-kelompok WA nih ke untuk mengetahui apa yang ada permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah nih ke. Jadi lebih transparan mereka, oh enten masalah nih, oh tidak diputuskan hanya mereka saja yang tahu, tapi kita sebagai warga lingkungan desa adat itu bisa tahu dengan solusinya seperti itu yang dipakai. Dan banyak juga cara-cara dari masyarakat bahkan umat kita untuk menanggapi proses-proses keagamaan seperti mangkin iki. Beberapa orang mungkin masih asing dengan kata modernisasi, masih merasa takut dengan modernisasi, makanya mereka masih terkenal kaku dalam menanggapi modernisasi punike. Harus tetap berpegang teguh pada sane malu, sane kuno, nike manten jejerang terus ya. Tapi dia tidak mau menerima perubahan dan memilih perubahannya nike. Nah, kita sebagai penyuluh niki harus bisa memberikan pengertian dan pemahaman kalau agama kita itu bukanlah agama yang statis dan kaku, tapi agama yang bisa melakukan dinamisme atau kita bisa fleksibel seperti filsafat air. Air adalah sifat yang cair. Filsafatnya itu adalah maknanya air itu menyesuaikan di mana tempatnya dia, begitulah rupanya. Nah, agama kita harus bisa melakukan hal tersebut dan kita sebagai masyarakat bahkan umatnya supaya bisa bagaimana menerapkan konsep ajaran-ajaran agama kita itu tapi tetap mengikuti dengan perubahan zaman. Untuk semeton tiasane lianan sane wenten respon dan tanggapan terkait modernisasi ini Karisa. Baik ya, terima kasih sebelumnya. Nah, terkait dengan modernisasi yang bilang
trik kerangka dasar ini jangan kita sampai lupa. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, artinya leluhur kita ini sebenarnya sudah mengacu kepada sastra. Hanya saja kita yang sekarang ini sebenarnya mencari dan menggali makna-makna itu di dalam sastra. Karena orang zaman dahulu itu bukan didasarkan pada sastra, artinya mereka itu tidak lebih dominan kepada sastra seperti sekarang ini menghafal sloka sebanyak banyak, tidak, tapi mereka lebih ke karma, ke praktek lagi. Mereka tahu dengan melalui apa, melalui memang berdasarkan sastra, tapi sastranya itu bukan berdasarkan sloka, tetapi dari cerita. Contohnya seperti Melasti ke Separuh, itu kan berdasarkan cerita dari Arjuna. Nah, itu yang dipakai, bukan berdasarkan langsung dari sloka ini itu bukan. Makanya kalau kita bertanya kepada anak-anak zaman sekarang, bertanya kepada orang tua zaman dahulu, itu mereka tidak akan tahu dasarnya. Tetapi kalau ditanya tentang apa yang menjadi dasar dari sloka, bukan, tapi ceritanya seperti apa, itu mereka. Nah, itu. Dan juga kita ingin menambahkan zaman seperti yang dibilang oleh Pak itu, memang di zaman sekarang ini modernisasi itu masih dianggap perubahan yang drastis. Artinya kembali bagaimana penggunaan bahasa harus berdasarkan sastra. Nah, itu perlu ditanyakan sastra yang tadi perlu dipakai. Kalau kita mengacu pada lontar itu banyak dan semua itu ada satu. Itu yang penting, artinya tidak semua bisa diilmiahkan, karena ada yang memang mendapatkan puisi. Itu bagaimana kita mengilmiahkan puisi. Di beberapa tempat itu juga begitu. Yadnya itu didasarkan oleh pemus dari desa susunan. Mereka itu melaksanakan yadnya itu berdasarkan itu, dan tidak bisa seperti kita ini udah dipatok harus pakai begini di tempat ini kan dados kan, karena isi nunas pawise harus isi gini, harus isi ini, seperti itu pawisenya harus dijalankan. Kalau dilanggar pasti ada resikonya gitu. Jadi konsep yadnya kita ini seperti Pak yang tadi bilang, harus mengikuti 3 kerangka dasarnya ini. Dan konsep kita adalah pasti tentunya ada yang namanya tatwanya, ada susilanya, ada acaranya. Yang paling penting itu adalah ketulusan kita beryadnya. Biar nih yadnya kecil maupun besar, ketulusan itu adalah yang paling utama kan gitu. Kalau hanya untuk jor-joran seperti Pak Tut Gire tadi bilang, hanya untuk pamer dan ini, kayaknya yadnya kita itu kurang mengena gitu. Makanya banyak orang yang bertanya, wah tiang sampun yadnya gede-gede, megulingan, mekebo, kenapa tiang masih kena sengkale kan gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Mungkin dia melaksanakan yadnya nih dengan hati yang kurang ikhlas, ada tujuan tertentu, kan kita tidak tahu. Tapi konsep yadnya kita itu adalah ya tentunya untuk merasakan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwase, mengucapkan syukur, terima kasih, dan memohon agar beliau itu selalu memberikan anugerah pada kita. Tentunya dengan hati yang ikhlas. Untuk zaman sekarang ya banyak memang anak-anak muda kita itu agak kurang memahami juga apa sih sebenarnya konsep agama kita yang benar. Kadang-kadang mereka juga melihat suasana yadnya nih cuma untuk ajang sesi upload foto Instagram, Facebook dan media sosialnya mereka itu buat dan ajang passion. Nah, ke sane paling marak nih pun ajang fashion. Mereka tuh anak-anak muda sekarang berlomba-lomba ingin memperlihatkan diri mereka itu fashionable gitu. Bahasa modernnya kan fashionable. Tapi mereka melupakan kaidah-kaidah penting yang harus ada saat mereka melakukan yadnya ataupun mengaturkan bakti ke pura. Nah,
itu yang kadang-kadang dilupakan oleh generasi muda kita sekarang ini. Gitu. Mungkin Nanang perlu menambahkan sedikit, napi nih ane bicarakan di Disnu sarang Sugi ke benar pesan ke tidak semuanya yang bisa ditatukan. Kadang-kadang di zaman modernisasi ini kan dari kalangan-kalangan tertentu harus sesuai dengan tatwa, back to Weda. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita warisi sekarang yang dilakukan oleh tetua-tetua kita dulu, apakah tidak sesuai dengan Weda? Sebenarnya lebih dulu mereka tahu Weda dalam hal pengejawantahannya, dalam hal pelaksanaannya, tapi secara slokanya mereka tidak tahu, tapi mereka pengejawantahan Weda itu ditransfer lewat tetandingan canang kan, tetandingan Banten, filsafatnya mungkin secara sloka tidak tahu, tapi secara kenyataannya itulah yang diaturkan dengan apa Atmanastuti kan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah semua bisa ditatwakan? Belum tentu. Ini sesuai dengan tatwa. Ingat, kita masih punya yaitu Panca Dreste atau Catur Dreste kan. Itu sebenarnya kekuatan kita apakah sesuai dengan Dreste, dengan kekeran. Nah ini yang pertama, yang paling krusial, kekeran bumi, kekeran jagat itu. Karena kadang-kadang orang tidak sesuai dengan sastra. Sekarang pertimbangannya, apakah dengan sastra itu nah gumin nae selamat segar-ogar, apakah tidak dengan sastra? Kadang-kadang kekeran jagat itu berbicara lain. Nah itulah uniknya agama itu, agama Hindu. Makanya disebut agama Bali, kita kan dibalut dengan kebudayaan. Itulah salah satunya. Ritual agama kita ini adalah tetamian ide leluhur-leluhur kita gitu. Apakah kita akan kaku tidak mengikuti perkembangan zaman? Selalu kita mengikuti perkembangan zaman. Mestinya dalam kostum kepura selalu mengikuti itu. Tapi diintegral oleh apa? Biar tidak melenceng dari konsep Hindu, maka terbitlah peraturan gubernur kan, tata cara berpakaian adat kepura. Terbitlah peraturan gubernur tata cara berbahasa Bali. Itu juga kesadaran kita untuk mempertahankan tradisi dari zaman modernisasi itu. Karena kadang-kadang orang tua terutama tidak bangga mengajarkan anaknya berbahasa Bali. Karena istilahnya bahasa Bali ya, Jin masih bahasa senekang pes kan. Nah seperti itu kadang-kadang itu yang menyebabkan. Bahkan pengalaman tiang niki Pak, tiang nanya ke teman tiang sendiri niki, waktu SMK, kenapa kamu nggak mau pakai bahasa Bali? Kenapa malas sekali belajar bahasa Bali? Yang gituin. Malas untuk apa belajar bahasa itu? Nggak ada untungnya. Toh udah pakai bahasa Indonesia, apa bedanya? Digituin. Yang rasa nih ke suatu konsep pemikiran yang agak keliru. Bahasa Bali nih kan sebagai ya pemerkuat tradisi kita. Sekarang siapa nih ke bahasa Bali nih sakit kena yang ibu leluhur kita dan ya diusahakan para orang tua dan untuk mengajarkan bahasa Bali untuk ke anak-anaknya. Memang tidak harus langsung sourcing yang halus nih ke, tapi kita gunakan bahasa Bali sane lumrah dengan sane andap dan biar nenten terjadi kayak seminar nih ke membahas soal nih ke pun budaya dan bahasa Balinya nih ke. Iki wenten hubungannya tentang agama. Kalau bahasa Bali nih ke yang dilupakan akan menyangkut ke agama kita. Sastra-sastra kita yang di agama nih ke, seperti yang Blitisnu bilang, ada lontar, ada katwe dan semuanya nih ke, sebagian besar nih ke pakai bahasa Bali gitu. Kalau itu dilupakan, kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa dan ras Bali nih ke, jadi kehilangan identitas gitu Pak. Jadi gimana sih penggerak kita sebagai pemicu agar generasi-generasi muda kita itu lebih mencintai dengan budaya dan tradisinya.
dan bisa melihat gimana sih peran saya sebagai seorang anak Bali dan seorang yang beragama Hindu pada khususnya itu, untuk bisa mengajarkan budaya tradisi leluhur yang telah diwariskan sekian tahun dan turun temurun ke mangden enten hilang enten Pak. Nah, di perubahan zaman sane mangkin iki kan sudah mulai banyak pergeseran nih ke anak-anak mudanya nih ke, terlihat sudah ya ngekoh kenten bahasa Balinya, ngekoh ujang melajen kayaknya gitu sing man hasil man wasati akawis kenten, bahkan ada kata-kata nih ke di masyarakat. Ya mungkin tiba-tiba yang niki kebetulan yang niki wenten tambah-tambahan malih Nelianan tentang permasalahan yang ditemui dados diutarakan mungkin yang ini terkait dengan penjelasan tadi juga sudah banyak disampaikan mengenai modernisasi dan lain-lain yang ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu yang sampaikan di sini terkait dengan modernisasi beragama. Ya sesuai dengan katanya modernisasi itu kan perubahan, kemudian beragama, jadi itu keyakinan. Jadi ada keyakinan yang terjadi perubahan yang sangat besar dalam suatu keyakinan. Sedangkan kita di Bali itu kan berlandaskan tradisi, misalnya nanti orang itu adat budaya Bali, tradisi Bali. Bisa nggak kita menyatukan antara modernisasi dengan tradisi? Kalau misalnya modernisasi itu kan perubahan secara besar-besaran revolusi, mungkinkah tradisi kita itu akan kita rubah, atau sebagaimana besarkah atau sebagai manakah kita bisa merubah tradisi itu? Apakah tradisi yang mana yang mau kita rubah? Kalau kita mengikuti perubahan ini, apakah dari pemikiran, kemudian apakah dari tata upacara? Karena polemik yang ada di masyarakat ini cenderung dilihat kiatnya itu, nah seperti yang dijelaskan kan ada yang jor-joran. Nah kemudian karena berlanjutnya waktu itu, jadi perubahan itu sangat besar sekali. Contoh misalnya ketika kita melaksanakan yatnya, kita melaksanakan yatnya di suatu pura, misalnya pura Dadi. Nah kemudian ada ibu-ibu kemudian punya ide untuk membuat gebogan itu, misalnya gebogan berapa tingkatnya, 5 atau 6 atau 7. Nah kemudian ada salah satu atau beberapa dari mereka itu ada yang tidak bisa mengikutinya. Nah mereka punya pemikiran singgang barang niatnya, satu sisi punya pemikiran itu, kemudian di sisi lain dia harus melihatnya. Nah pertanyaan itu yang tanyakan tadi, yang mana yang bisa kita modernisasi gitu. Mungkinkah kita tradisi kita yang modernisasi, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan dan lain sebagainya, karena pertanyaan itu yang paling krusial, yang paling sering ditemui di masyarakat. Enten saya pengen mengutarakan argumentasi dengan argumennya tadi sah. Ibu-ibu kan Biasanya ya yang cewek biasanya paling aktif nih tuh. Secara tidak langsung pasti Banten sudah melakukan perubahan itu. Ibu bisa menekan pendapatnya soal ini kan Banten ya, biar tidak kita umat beragama itu pasti medik-medikan dan karena semakin tinggi besar riadnya, mereka jadi takut gitu untuk beriadnya. mungkin ibu-ibu wenten pendapat bagaimana ibu-ibu yang pernah merasakan misalnya Ya langsung yang terjun langsung di dunia unapi pendapatnya gitu. Nih Karisa coba Bu Guru mungkin bisa seorang ibu yang tangguh nih sedikit nih dari banyak bisa yang Bu Sirpa sampaikan tadi.
kebetulan juga terjadi di desa Tiang sendiri, di mana terjadinya perubahan Banten. Itu yang paling sering terjadi, bahkan Tiang sendiri pun juga mengalami kebingungan nih, ketika Tiang mengayah di satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang paling kadang membuat Tiang tidak serak pertama nih, sebelum Tiang menjawab itu di Jejaitan. Seperti sampian kembang mungkin hampir rata-rata ya, itu kan cewek-cewek banyak pasti pernah ngayah ya. Sampian kembang di mana yang seharusnya terdiri dari 8 yang melambangkan Astedale atau penjuru mata angin itu dirubah menjadi 6. Dia mengajukan pertanyaan dumun gitu sebelum menjawabnya gitu. Bukan menjawab, sharing. Nah, itu juga perlu Tiang tanyakan. Sastra sudah jelas menyatakan, Tiang sempat baca di buku Panciyatnya Niko yang ada kaitannya dengan Pras Kejati, kan ada menggunakan sampian kembang. Di sana dinyatakan bahwa sampian kembang terdiri dari 8 janur yang dijarit 4 di bawah, 4 di atas, yang melambangkan sebagai penjuru mata angin. Kan enten. Nah, terus ketika Tiang ngayah 6 kan anggo sing kenapa nak ngirit busung, itu katanya. Ngirit busung. Bagaimana tanggapan semeton mengenai hal tersebut? Itu yang pertama yang ajukan pertanyaan. Berarti kan sudah ada perubahan dari 8 menjadi 6. Itu. Sedangkan di sastra mengatakan harus, bukan harus, di sastra yang Tiang baca di buku Panciyatnya itu 8 begitu. Nah, mengenai gebogan seperti yang katakan tadi, ulian gede raga sih nyidang milu kan begitu. Seperti yang dikatakan Anang tadi, ada tingkatan liste madya utama. Yang secara pribadi nih Tiang sendiri nih, kalau memang kita tidak bisa mengambil tingkatan yang besar, kemampuan kita berada di liste. Kalau sudah tulus, kenapa tidak? Kenapa kita harus mengikuti orang lain? Ketika kita tidak mampu, apakah mereka akan membantu kita? Kan enggak. Jadi ya disesuaikanlah dengan kemampuan kita. Kalau memang kita bisanya liste, ya ambil liste aja. Semasih yang poin utama adalah lascaril, tulus, yakin kan begitu. Oh, ulian Banten nih amune nyedang meragatang upacara. Saya yakin nih dengan Banten segini puput begitu. Mungkin begitu. Mungkin itu yang bisa Tiang berikan tanggapan mengenai apa yang kita tanyakan tadi. Jika ada yang kurang, mungkin yang lain mau menambahkan. Oke, Penten Sanerian yang sedikit menambahkan mengenai apa hal yang ingin ditanyakan oleh Bu Pita. Sangat disayangkan jika ada umat yang dimana tidak jadi melaksanakan yajna jika ia memperhitungkan besar atau kecil yajna. Sedangkan dalam Buddha sudah kita tahu 3 tingkatan tersebut, dan kita tidak pernah lupa dan nggak boleh lupa juga bahwa kita memiliki 3 kualitas yajna. Satvika, Rajasika, dan Tamasika. Walaupun kita melaksanakan yajna besar ataupun kecil, asalkan kita berdasarkan satvika yajna, berarti yajna kita sudah diterima Tuhan. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua serta para penonton yang menonton video ini, dalam menyikapi modernisasi ini yang paling penting adalah wiweka itu sendiri, pemahaman, ilmu pengetahuan terhadap yajna itu, agar kedepannya di masyarakat kita tidak membahas tentang kok di sana begitu, kok di sini begitu. Bagaimana kita melaksanakan yajna sesuai dengan hati kita. Tujuan kita melaksanakan yajna itu apa? Itu aja sebenarnya. Terkait dengan pertanyaan Bu Jero Prisma tadi mengenai jejaitan yang berbeda, ya itu dreste. Di mana-mana berbeda. Jika dibandingkan itu akan menjadi masalah karena emang beda. Jadi nggak bisa disama-samakan. Yang beda nggak bisa disamakan. Tapi terkait dengan jejaitan sesayut, jika sesuai dengan lontar memang 8 karena simbolnya Astedale. Tetapi jika ada di masyarakat 6, menurut saya pribadi lakukan itu, karena kita sudah tahu yang benar itu 8 dibanding kita ketika kita ngayah di suatu tempat kita berdebat akan 6 dan 8, jadi akan menyebabkan masalah. Jadi kalau misalnya kita ngayah di mana, kalau emang 8 oke lah, tapi kita tahu kalau emang 6 oke lah lakukan 6. Tapi kalau emang kita udah tahu 8 yang benar dan ada konsep Astedale di balik angka 8 itu, lakukan untuk pribadi kita. Oke, dan yang bisa ditangkap.
mungkin Nanang perlu menambahkan kidik masalah modernisasi. Pertama tentang Sugi bahwa dalam mendak prande kan konsepnya bisa langsung ngecat, tapi dalam modernisasi kita memanfaatkan IT itu memang bagus sekali, pergunakanlah IT dengan baik, tapi kita jangan melupakan sesana dan linggih tradisi kita. Sudah kita menggunakan konsep IT, kita tetap akan nangkil ke gereja gitu istilahnya, akan membawa atos. Atos itu kan arti itu istilahnya mesajang bendan ide pacang muput itu sebenarnya. Nah, makanya kita perlu pertama modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan kita manfaatkan. Kedua, tradisi kita tetap jalan. Kadang-kadang dalam modernisasi ini rayun ide prande kan pun kota mungkin. Tapi di satu sisi kita tetap menekankan tradisi ya tatakin ben tulang, tekapan bensap, tradisi kita tetap jalan. Jangan disodorkan subjek iki prande rayunan. Siap loh gitu kan. Nah, itu kan salah. Artinya bukan salah tapi menyimpang, perlu modernisasi jalan. Nah, itulah seperti yang dikatakan Nyoman tadi, gimana kita bisa modernisasi itu berkolaborasi dengan tradisi kan seperti ini kan jalan. Tapi kalau di wilayah binaan anak tetap seperti tradisi itu pakai dulang, pakai ya nasi sekian seperti ini. Tapi IT itu tetap jalan. Nah, masalah tentang tidak bisa bikin gebogan karena konsepnya istilahnya gede tapi ini sengidang membanten kan gitu. Kembali ke konsep yadnya. Apa itu yadnya? Dalam zaman modernisasi puniki sudah banyak berkembang nih. Masalahnya mengapa orang banyak membeli soasi? Itu pertama. Dulu tradisi kita dengan soasi, kemudian ada Banten gebogan istilahnya, ada nak beli dulang, bome dan sebagainya, pengenah gede dalam konsep. Kemudian kembali ke soasi. Nah, itu istilahnya dalam pernah Nanang mendengar dan mewacana hidup pranda bahwa ngilirin jelek kan, ngilirin jelek itu. Fungsi dan gininya makanya dengan itu pragat masih. Kemudian konsep yamnya itu berkembang, tidak bisa seperti itu, yang kecil pun bisa jalan. Makanya modernisasi itu jalan tetap. Kemudian dalam konsep filsafat membuat reringgit kan gitu kan, membuat canang, sebenarnya itu tidak perlu kita perdebatkan. Masalahnya yang muput nike ide prande. Mawina setiap ide prande muput kan akan wenten santun pemopok dan sebagainya. Kekurangannya nanti ide prambel dan muput berdasarkan weda yang dijalankan. Ini berdasarkan konsep astedale adanya 6. Toh juga astedale itu kembali ke 2 dan 1. Kan kan astedale 8 seperti konsep swastika tambah 1 di tengah 9. 9 itu akan dipangkas menjadi 6 juga konsep sesayut. Kemudian konsep 6 itu kan diperas menjadi 5. Konsep Banten itu akan diperas menjadi 3, 2, 1. Pertiwi akase 1 om. Artinya kembali ke widi. Nah, itu tergantung derste masing-masing. Konsep canang itu seberapa besarnya Banten, sebagaimanapun kecilnya Banten, apapun bentuk reringgitannya, bagaimanapun jumlahnya, tetap yang menyelesaikan adalah cana. Coba mungkin gedean Banten sing si canang pragat gayene. Nggih, hanya jadi tumpukan buah manten dados. Makanya canang itu adalah adalah keindahan, nang adalah tujuan yang dimaksud. Makanya kalau kita mengaturkan canang dengan tujuan keindahan, artinya dengan tulus ikhlas di hati, itulah aturan niatnya. Kalau kita mengaturkan sesuatu tidak dengan tulus ikhlas, tidak dengan hati yang tulus dan keindahan, itu bukan canang dan bukan niatnya. Itu makanya konsep-konsep jejahit itu ringgit itu nanti kekurangannya pada saat ide prande muput di sanalah kekurangannya
akan Akan ditebus dengan dilengkapi. weda, akan ditebus dengan tirta. Makanya setiap Banten, setiap upacara itu enten santun pemopo kan tidak sini papat nih kan. Sekirang-kirang langkung niki anggen pun ukun nyani nah kadi sapun niki anu nggih kadi ditiang mungkin semetone lianan Nggih, punapi wenten malih. Nggih, yen sampun nike punapi sane taken sampun? Nggih. Li sampun? Nggih. mungkin Nanang perlu nambahkan Nggih. sedikit Dados. dalam konsep modernisasi niki. Pertama mungkin karena pikiran pertama ini pikiran karena pikiran menjadi sebuah nafsu kita pusatnya di pikiran Rajandriya. ya dan di pikiran dalam di konsep modernisasi ini itulah kuncinya karena kan ada di kitab Sada Samusaya ikang manah ngaranike wetning indriya cedananing subah karma kan kan Nggih. matangan ikang manah juga pikiran ketannya sekarang itulah yang makanya karena pikiran itu menjadi pusat nafsu kita makanya itulah yang kita kekang kemana harus kita meskipun ada modernisasi kemana harus kita dengan mempertahankan tradisi kemudian juga disebutkan kita ini adalah makhluk utama kitalah yang membawa tatanan yadnya itu kitalah yang membawa tatanan agama Hindu kita Peran kuncinya nih. makanya kita sebagai makhluk utama yang juga dijelaskan dalam Sada Samusaya bahwa kita ini makhluk utama yang bisa merubah dari buruk menjadi baik. Nah, ini dengan bisa merubah dari buruk menjadi baik itulah keutamaan kita sebagai manusia pahalanya. Itu kuncinya Nggih. Kembali nih ke pikiran. dari pikiran kemudian kita sebagai makhluk utama kita lah yang akan merubah. Nggih. Suksema patut untuk tanggapannya. Nggih, untuk terakhir niki yang bisa simpulkan kalau modernisasinya nike kita menanggapi modernisasinya nike adalah kembali ke pemikiran kita. Pepindah wiweke yang telah dipaparkan tadi. Bagaimana pemikiran kita menanggapi adanya modernisasi yang bisa di tradisi kita, bagaimana kita menjalani ajaran-ajaran agama nike kembali nike ke pemikiran itu adalah sebagai rajan indriya, rajanya dari semua indriya. Jadi kita harus kendalikan dan kita arahkan pikiran kita menuju hal-hal positif untuk tradisi Banten dan upacara nike. Kalau untuk tatuanya sudah ada yang mengatur yaitu plutuknya nike, altar plutuknya nike sampun wenten. Untuk tradisi nike biasanya disesuaikan dengan desa Kalopatre masing-masing desa. Jadi kita tidak bisa menjustis kalau niki harus begini, tapi kita harus bersifat fleksibel bagaimana penyesuaian dengan desa Kalopatre yang ada. Kita perlu pemahaman juga untuk bisa mengetahui dan memahami konsep-konsep yadnya kita. Jadi kita harus kalau beryadnya tetap memegang teguh dengan Tri Kerangka Dasar dan ketulus ikhlasan. Wenten malih? Ten? Nggih. Dharma tula sane mangkin jadi sinap titiang untuk paramesanti. Ngiring paramesanti ngawit. Om Santi Santi Santi. Om.